bersalawat kepada Nabi Muhammad, lantas apa di situ akan dipandang Allah dengan pandangan apanya? Ingat, boleh kita merayakan sebagai bentuk memeriahkan itu dengan perlombaan, bagus, baik, itu juga jangan ditinggalkan. Tapi rasa tasyakur yang terdalam dengan seperti ini, doakan arwah-arwah para pahlawan kita. Insya Allah dengan seperti ini akan diberikan rahmat, negara kita akan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kemerdekaan yang sungguh-sungguh begitu agung, yang luar biasa yang tadi Habib sebutkan, apakah akan diterima dengan biasa saja oleh kita sebagai regenerasi sekarang ini? Kita hargai jasa para pahlawan dengan melestarikan perjuangan kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan dengan hal-hal yang positif, terutama kaitannya dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib sering bicara tentang bagaimana jasa para pahlawan. Jasa para pahlawan negara Republik ini, negara menjunjung tinggi, begitu hebat. Nama-nama pahlawan dijadikan jalan-jalan protokol di seluruh kota yang ada di Indonesia. Betul. Perhatikan jalan-jalan protokol di seluruh Indonesia, nama-nama pahlawan Sudirman, Jalan Muhammad Tamrin, Jalan Diponegoro, semuanya dengan nama-nama para pahlawan. Itu untuk mengenang. Tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Para pahlawan ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Dikenalkan, ini pahlawan revolusi, ini pahlawan Ampera. Dijadikan kurikulum pendidikan sejarah untuk mengenang jasa daripada para pahlawan. Tidak berhenti di situ, saudara. Diabadikan para pahlawan yang sudah meninggal di tempat makam pahlawan khusus untuk para pahlawan. Negara memperingati tanggal 10 November sebagai hari pahlawan. Dilestarikan ketika pemerintah mencetak uang kertasnya, ada di situ gambar para pahlawan dan lain-lain sebagainya. Ini jasa pahlawan, negara tidak melupakan begitu saja. Dihargai betul-betul, dijunjung tinggi bagaimana jasa para pahlawan. Kemudian kita sebagai warga negara Republik Indonesia akan diam saja? Tidak. Ini yang dilestarikan oleh pahlawan seperti ini. Bagaimana para pahlawan mengajarkan kepada kita pengorbanannya, perjuangannya tanpa lelah, tanpa pamrih, dikorbankan nyawanya, semuanya demi negara kesatuan Republik Indonesia sampai merdeka. Kemudian bagaimana jasa daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau jasa pahlawan begitu besar, bagaimana jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh kemerdekaan ini adalah berkat daripada berkahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa ada syafaat dari Nabi Muhammad, maka negara kita tidak akan merdeka. Jangan lupakan itu. Bukan hanya jasa pahlawan, tapi kita juga jangan melupakan bagaimana jasa para ulama yang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ulama mempunyai andil penuh, mempunyai andil kuat dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Presiden Soekarno ketika akan memproklamirkan itu, datang dulu kepada para ulama, sowan dulu kepada para alim ulama, orang-orang saleh. Di antaranya datang kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, guru Islamic Center yang ada di Jakarta. Beliau sowan mendatangi Habib Ali, meminta pendapat daripada Habib Ali bin Abdurrahman
Beb, kapan negara saya akan dimerdekakan? Kemudian Habib Ali menyuruh besok, kebetulan pas dengan hari Jumat. Ini isyarah dari Pak Karno. Banyak para ulama, para kiai-kiai dari Jawa Timur, bagaimana semangat-semangatnya. Kiai Hasim Al-Asy'ari, bagaimana dia menyemangati para pahlawan, dan seluruh para alim ulama yang ada di Republik ini mempunyai andil besar juga dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi makna bersyukur kita atas didapatkan kemerdekaan itu ya dengan seperti ini. Dengan seperti ini, insya Allah rahmat Allah akan diturunkan ke tempat ini, ke negara ini. Kalau dilestarikan dengan acara tasyakur seperti ini, didoakan para pahlawan, dihargai. Kemudian ngadakan riungan seperti ini, dibacakan tahlil, dibacakan Quran, dibacakan sholawat. Tidak lain tidak bukan ini tempat pasti diturunkan rahmat di tempat itu. Kalau rahmat Allah sudah turun di tempat itu, semua hajat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang punya hajat insya Allah dikabul oleh Allah. Bapak-bapak juga insya Allah hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua kita insya Allah dipanjangkan umurnya, diberikan sehat al-afiyah, disehatkan badannya, diberikan barakah dan keistiqamahan. Anak-anak mudanya diberikan sehat al-afiyah, diberikan ilmu yang manfaat, yang barakah. Amin ya. Dan semuanya insya Allah diberikan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Jangan pada ribut ya. Masya Allah, jangan pada ribut. Lihat ya. Ini juga Habib mengucapkan jazakumullah khairul jazakum kepada para panitia sehingga terbentuknya acara seperti ini. Alhamdulillah, Habib bangga antum bikin acara seperti ini. Insya Allah setiap tahun akan berjalan acara seperti ini, terutama di momentum hari-hari besar Islam. Kita tasyakur kepada Allah dengan cara seperti ini. Bukan hanya di bulan-bulan Islam saja, bulan Muharram, bulan Maulid, bulan Rajab. Kemerdekaan pun isi dengan hal-hal seperti ini. Ini bentuk tasyakur, tadi saya Habib ulang lagi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian pada anak-anak muda, bekal untuk kalian semua adalah di samping ilmu, adalah bekali, hiasi diri kalian dengan akhlakul karimah, dengan perangai akhlak yang baik. Inilah nanti regenerasi seperti ini. Apa jadinya kalau mereka tidak ada ilmu dan akhlakul karimah? Dibentuk dari dalam rumah kalian terlebih dahulu. Para anak-anak muda, terutama yang masih pada punya orang tua, muliakan orang tuamu, bakti kepada orang tuamu. Niscaya kamu akan mendapatkan ridha dari Allah. Bahwasannya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaukum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian semua. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh bakti dulu kepada orang tua. Birru abaukum tabirru abna'akum. Niscaya kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, pasti anak-anak juga akan berbakti kepada kita sebagai orang tua. Ini nggak mungkin.
Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bohong, mustahil bohong, mustahil meleset. Jadi untuk anak-anak muda, untuk kalian, yang pertama modal kalian adalah bakti, birrul walidain, kepada ibu bapak. Nah, yang orang tua jangan menyalahkan. Kadang-kadang anak suka berani kepada kita. Koreksi dulu apa kesalahan kita sebagai orang tua. Jadi kalau pengen anaknya soleh, anaknya solehah, solehkan dulu diri antum semua sebagai orang tua. Jangan menuntut anak harus jadi soleh sebelum anda semua orang tuanya soleh. Itu cara yang pertama. Kalau nggak bisa, doakan. Saya ini orang tua bodoh, Habib juga bodoh, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa. Doakan terus anak, sabar ngadepin anak. Ini juga penting. Dari dua orang tua, insya Allah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak jadi baik, jadi berubah. Ini yang penting. Kemudian apa? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan kau tinggalkan. Apapun urusannya tinggal. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu dasar. Habib belum nyuruh antum semua suruh ngaji, suruh hadir majlis ta'lim, suruh hadir majlis salawat, belum. Yang pertama, dasar utama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau pengen hidupnya barokah, pengen seneng, pengen urusannya dimudahkan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Anak-anak masih seperti ini, ajak sholat sebagai orang tuanya, bawa ke musola, bawa ke masjid, diajarkan langsung kepada anak-anaknya. Sebab ini penting sekali, tarbiyah seperti ini, membentuk karakter dari seperti ini. Bagaimana kita mengajarkan semenjak dini? Sudahkah kita mengenalkan Allah? Sudahkah kita mengenalkan Rasulullah? Sudahkah kita mengenalkan Al-Quran? Sebab nanti kita masuk ke alam kubur, mohon maaf, gak ditanyai kamu pegawai apa, kamu gaji berapa. Kira-kira malaikat nanya nggak seperti itu? Ditanya gaji nggak? Ditanya dari partai apa enggak? Katanya malaikatnya nanya, Habib dengar itu. Ada yang nanya katanya dari partai apa gitu, atau golongan apa? Enggak ya? Enggak ada ya? Atau gajinya berapa? Enggak? Atau kamu anaknya siapa gitu? Enggak? Sama semua ya? Kalau sudah masuk liang kubur sama semua, enggak ada kaya miskin, pejabat, jenderal, presiden, rakyat, semuanya sama. Yang ditanya sholat, sholatmu ditanya, bukan gajimu ditanya. Persiapkan anak-anak dari kecil. Kita sebagai orang tua diberikan amanah untuk memberikan pendidikan yang bagus. Di antaranya ajari mereka sholat. Ayo belajar, belajar. Saya mempelajari diri saya dan belajar untuk antum semua. Ajari anak-anak didik tentang sholat. Baru setelah itu didik dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang baik. Ini juga sama. Ini adalah bentuk tasyakur juga. Tasyakur apa? Tasyakur kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dulu Rasulullah diutus di kaum jahiliyah. Bagaimana kebiasaan kaum jahiliyah? Mabuk. Mereka biasa menghabiskan
berhari-hari dengan minuman alkohol, dengan pestanya, dengan berbuat zina, dengan apa lagi? Dengan hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Akhirnya turun syariat dari Allah Subhanahu wa taala, rubah perilaku orang kafir Quraisy ini berubah. Yang tadinya minum-minum berhenti, yang tadinya bunuh-membunuh berhenti, dikikis sedikit-sedikit. Inilah yang dikikis oleh Rasulullah SAW, memberikan tarbiyah, pendidikan akhlakul karimah. Ini juga penting, adik-adik ya, jaga sikap terutama kepada orang tua, kepada yang lebih sepuh. Ini penting sekali ya. Ajarkan ibu-ibu ya, umpama anak-anaknya setelah diajarkan sholat, diajarkan cium tangan sama orang tua, diajarkan kalau mau keluar kemana-mana permisi. Terus mohon maaf kalau sudah anak perempuan sudah besar, ajari untuk nutup aurat. Ini bagian dari adab, dari akhlak. Karena nanti kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendidik anak-anak kita.